Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan santet tanah kuburan ya. Atau santet tanah yang angker ya. Sama saja ya. Itu hanya untuk mensugesti diri Anda ya. Walaupun katakanlah memang benar ya. Santet itu media. Sebenarnya itu hanya sebuah media saja ya. Media yang diambil dari tanah kuburan. Sehingga semakin Anda ini ketakutan, ya, semakin Anda emosi, semakin Anda marah, maka santet itu akan bekerja. Ya. Energi negatif itu akan bekerja. Itu pola kerjanya seperti itu. Tapi semakin Anda melupakan, ya, ibaratnya tidak digubris itu, ya, dibuat aktivitas seperti biasanya. Nah, tentunya aktivitas-aktivitas apa? Aktivitas yang sifatnya positif. Yang katanya dengan ibadah dan pengendalian diri ya, dan tiraga. Itu yang harus Anda lakukan. Dan terus berpikir positif. Ya. Sibukkanlah diri Anda itu dengan menghisap diri Anda. Ya. Anda harus sibuk menghisap diri Anda. Nah, ketika Anda bisa sibuk menghisap diri Anda, hasilnya luar biasa. Nah, iya. Ya. Jadi teman-teman Jumat Wage, ketika Anda sibuk menghisap diri Anda, maka itu hasilnya akan luar biasa. Kenapa kok saya bilang luar biasa? Karena ketika Anda ini menghisap diri Anda ini tidak akan sempat ya berpikir sesuatu yang negatif di luar diri Anda. Tapi Anda akan disibukkan oleh diri Anda. Ya. Disibukkan oleh diri Anda dalam hal memperbaiki diri. Jadi ketika Anda sibuk memperbaiki diri, itu sama saja dengan mengakses energi positif ya. Ketika kita ini mengakses energi positif, maka otomatis ya energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita ya, dari media tanah kuburan tadi itu akan hilang ya, akan hilang ya. Kadang itu orang itu sulit gitu loh ya, sulit untuk bisa melawan ini gitu loh. Karena Pak sudah tersugesti tanah kuburan. Nah, biasanya harus dilawan dengan cara apa? Garam krosok misalnya ya, harus disugesti balik gitu ya. Biasanya seperti itu. Ini juga memunculkan ide ya. Saya gitu suatu saat saya akan buat ya, garam krosok ya, yang sudah saya tirakati untuk pembersihan. Ya, bisa dilakukan itu ya. Anda ambil garam krosok terus ditirakati ya. Terus disebar itu garam krosoknya ya. Nah, atau juga bisa ya garam krosok itu ya dibuat ngepel ya. Dikit saja ya. Yang penting syarat saja ya. Syarat saja 1 sendok lah, taruh di pel, nah, terus dibuat ngepel ya. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi untuk melebur energi tanah kuburan tadi, untuk melebur sugesti yang sudah masuk ke alam pikiran Anda, ke alam bawah sadar Anda ya. Anda memasukkan energi dari sugesti dari garam krosok tadi untuk menghancurkan sihir yang ada di rumah Anda, di toko Anda dan sebagainya. Nah, saya semalam berpikir itu gitu ya. Apa ya yang ibaratnya itu bisa saya lakukan gitu loh ya. Karena memang ya ketika kita itu terkena sihir, kita itu akan melakukan berbagai macam upaya gitu. Berbagai macam upaya supaya kita itu sembuh dari sihir itu. Supaya kita itu bisa bebas dari sihir itu. Tapi kadang ya ketika kita itu salah langkah ya. Salah langkah dalam penerapan pembersihan itu malah semakin sihir itu semakin besar gitu. Misalkan Anda datang ke dukun. Wah, dukun ini ngomong tidak karu-karuan. Bukan menyemangati Anda. Ya, malah memprovokasi Anda gitu. Waduh, ini yang melakukan sihir ini ciri-cirinya seperti ini. Wah, akhirnya timbul curiga, timbul
timbul emosi, wis mau macam-macam. Nah, sebenarnya sederhana ya. Anda harus tersugesti dulu. Tersugesti dulu dengan media yang Anda akan gunakan. Anda bisa gunakan garam krosok terus ditirakati. Ya. Loh ya ditirakati, poso misalkan. Anda puasa, ya. Nabi Daud misalkan, sehari puasa, sehari tidak gitu. Ya. Terus baca ayat kursi 1000 kali, surat An-Nas 1000 kali, sholawat 1000 kali. Tiupkan di dalam garam, disebar. Itu juga bisa untuk menghancurkan sihir. Teluh dan santet. Ya. Jadi selain membentuk keyakinan diri Anda, ya, keyakinan diri Anda yang sudah tersugesti dengan garam krosok tadi ya, Anda kan awalnya tersugesti dengan tanah kuburan. Ya, sehingga ketika Anda katakanlah sudah tahu bahwasanya, oh saya ini terkena sihir tanah kuburan, maka otomatis bayangan-bayangan ketakutan yang ada di dalam diri Anda itu akan semakin besar, semakin membesar, besar, dan tidak karu-karuan. Pasti seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melawannya dengan mensugesti diri kita, dengan menggunakan pengobatan tadi. Bisa dengan media garam. Ya. Nah, tapi tentunya garamnya kalau hanya garam krosok saja dilempar ya tidak ada efeknya gitu ya. Harus ditirakati dulu. Harus ada energi dulu. Sehingga mensugesti diri Anda. Ketika sugesti Anda ini tersugesti juga ya. Tersugesti tapi yang positif ya. Yang pertama tadi Anda tersugesti dengan negatif ya. Ada embel-embel kuburan gitu. Itu kan tersugesti positif negatif Anda. Percaya akhirnya. Anda harus bisa membalik keadaan dengan mensugesti Anda positif. Anda harus percaya dengan garam tadi. Harus netral ini dengan garam. Jadi tersugesti gitu. Ya memang orang yang awam ya, memang butuh alat seperti ini. Tapi kalau orang yang katakan ahli wirid, ahli zikir, ahli puasa, sudah tidak butuh garam. Garam itu hanya untuk pemicu ya, supaya Anda bisa membalik sugesti dari tanah kuburan. Sehingga Anda ini pikiran Anda ini dibalik menjadi positif ya. Nah, ketika pikiran Anda dibalik menjadi positif, maka timbul kepercayaan diri Anda. Ya, ketika timbul kepercayaan diri Anda, maka Anda akan mudah untuk melumpuhkan. Ya, melumpuhkan, membersihkan ya, sihir tanah kuburan ataupun sihir-sihir yang lain. Ya. Demikian motivasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.